Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DNP, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda diberikan kesehatan dan dapat menerima informasi dari DNP in the Morning edisi Jumat 11 Juli 2025. Bersama saya Teguh Fadila. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Pemprov Jatim tahun anggaran 2021 hingga 2022. KPK menegaskan tidak ada perlakuan istimewa terhadap Khofifah dalam proses pemeriksaan tersebut. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan Khofifah merupakan bagian dari rangkaian penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi lain dan penyitaan di wilayah Jawa Timur. Khofifah hadir di Gedung Tribrata Polda Jatim melalui pintu belakang tanpa terpantau awak media. Namun ia didampingi oleh aktivis dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Jawa Timur. Ketua MAKI Jawa Timur Heru Prasetyo menyatakan bahwa Khofifah siap memberikan keterangan dan menjawab seluruh pertanyaan dari penyidik. Ia juga meyakini bahwa berdasarkan konstruksi hukum, peran Khofifah hanya sebatas mengesahkan dan menandatangani, sementara tanggung jawab utama berada di tangan tim anggaran Pemprov Jatim. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto menyinggung nama Presiden Joko Widodo dalam konteks dugaan korupsi kuota haji yang tengah diselidiki lembaganya. Kasus ini berkaitan dengan tambahan 20.000 kuota haji yang diberikan kepada Indonesia setelah kunjungan Jokowi ke Arab Saudi. Tambahan kuota ini diduga terjadi pada pelaksanaan haji tahun 2024 di bawah kepemimpinan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Fitroh menjelaskan bahwa dugaan penyimpangan muncul dari alokasi kuota tambahan tersebut yang seharusnya ditujukan untuk jemaah reguler, namun malah digunakan untuk jemaah haji khusus. KPK menyatakan sedang mendalami adanya ketidaksesuaian antara pembagian kuota reguler dan khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketua KPK Setio Budianto juga tidak menutup kemungkinan memanggil ex-Kemenak Yakut untuk dimintai keterangan, tergantung pada hasil penyelidikan. Sementara itu, PLT Deputi Penindakan dari Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa kasus ini masih berada dalam tahap penyelidikan awal dan prosesnya dilakukan secara tertutup. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan agar Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara atau BPI Danantara tetap mengarahkan investasinya demi kepentingan publik. Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya @SMI Indrawati usai bertemu dengan CIO BPI Danantara, Pandu Syahrir, pada Rabu 9 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas strategi investasi jangka panjang Danantara serta peranannya dalam menciptakan lapangan kerja melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Isu penting di sektor energi dan mineral juga menjadi sorotan, terutama soal pentingnya reinvestasi di komoditas strategis. Sri Mulyani menyebut bahwa tata kelola yang baik dan komitmen terhadap transparansi merupakan landasan penting menuju pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan ramah investasi. Sebelumnya, ia juga mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjo Atmojo guna membahas tata kelola Koperasi Desa Merah Putih. Inisiatif tersebut dianggap strategis oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah mendorong kemandirian ekonomi desa. Sri Mulyani berharap koperasi ini dikelola secara transparan, kredibel, dan berkelanjutan agar benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat desa. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maru Arar Sirait resmi membatalkan rencana memperkecil rumah subsidi menjadi 18 meter persegi. Hal ini ia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI pada Kamis 10 Juli 2025, sembari menyampaikan permohonan maaf atas usulan yang sempat menuai polemik. Menurut Ara, ide tersebut awalnya muncul untuk menjawab aspirasi anak muda yang ingin memiliki rumah di perkotaan, namun terbentur harga tanah yang tinggi. Sebelumnya, Kementerian PKP tengah menyusun draft aturan baru yang menurunkan batas minimal luas rumah subsidi dari 21 menjadi 18 meter persegi dan luas tanah dari 60 menjadi 25 meter persegi. Wacana ini menuai kritik tajam karena dinilai tidak manusiawi dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah bahkan menyebut rumah seluas 18 meter persegi tergolong rumah yang tak layak huni. Usulan tersebut kini dipastikan batal dan menjadi pelajaran penting soal pentingnya memperhatikan aspek kepatutan dan hukum dalam kebijakan publik.
Selebgram Lisa Mariana dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Polda Jawa Barat pada Jumat 11 Juli 2025 terkait laporan dugaan video asusila yang menyeret namanya. Pemeriksaan ini sempat dijadwalkan lebih awal namun ditunda karena adanya agenda pemeriksaan di Bareskrim. Direktur Reserse Siber Polda Jabar, Kombes Reza Rahmadiansyah menyampaikan bahwa laporan ini berasal dari Asosiasi Advokat Indonesia dan menjadi objek penyelidikan karena video yang dimaksud masih beredar dan bahkan bersifat berbayar. Pihak kepolisian menduga video tersebut sengaja dibuat, meski penyebarannya masih ditelusuri lebih lanjut. Kasus ini mencuat di tengah konflik Lisa dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di mana Lisa mengklaim memiliki anak hasil hubungan dengan RK dan menuntut nafkah. Perselisihan ini pun berlanjut ke ranah hukum, dengan Lisa menggugat secara perdata dan RK menggugat balik dengan tuntutan ganti rugi sebesar 105 miliar rupiah atas kerugian material dan imaterial akibat tudingan yang dinilai mencemarkan nama baiknya. Tim SAR gabungan berhasil mengidentifikasi objek yang diduga sebagai bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di kedalaman 52 meter di Selat Bali. Temuan ini berasal dari hasil pemindaian menggunakan teknologi Multi-Beam Echo Sounder atau MBS oleh KRI Spica 934. Objek tersebut memiliki dimensi yang hampir sama dengan kapal naas itu, yakni panjang sekitar 69,7 meter dan lebar 11,6 meter. Lokasinya pun hanya berjarak 1,3 hingga 1,5 mil laut dari titik tenggelamnya kapal dan sekitar 30 meter dari jalur kabel laut PLN. Langkah lanjutan adalah memastikan identitas objek lewat penyelaman. Meski kondisi arus laut yang kencang dan dasar laut berkarang menjadi tantangan besar bagi tim kapal feri KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam pada malam 2 Juli 2025 dalam perjalanan dari Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk Bali. Dari 65 orang dalam manifest, baru 45 yang ditemukan, terdiri dari 30 selamat dan 15 meninggal dunia. Namun, jumlah korban diperkirakan lebih dari itu karena manifest diduga tak mencerminkan jumlah sebenarnya. Laporan dari keluarga korban mengungkap adanya penumpang yang tidak tercatat secara resmi. Insiden tak biasa terjadi di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Kamis 10 Juli 2025 pada dini hari ketika seorang warga negara Tiongkok nekat membawa kabur mobil dinas polisi lalu lintas usai terlibat kecelakaan. Peristiwa bermula saat pelaku menabrak mobil Toyota Calya hingga ringsek. Warga sekitar yang melihat kejadian langsung melaporkan ke pihak kepolisian yang kemudian datang ke lokasi untuk menangani insiden tersebut. Saat petugas sedang membantu mengevakuasi korban yang merupakan teman pelaku dari dalam mobil, pelaku secara tiba-tiba mengambil alih mobil dinas Polri dan kabur. Namun aksinya tak berlangsung lama karena pelaku yang diketahui dalam kondisi mabuk kembali mengalami kecelakaan dengan menabrak tiang listrik. Polisi telah mengamankan pelaku dan tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk berkoordinasi dengan pihak imigrasi karena pelaku adalah warga negara asing asal Tiongkok. DP International News. Krisis kemanusiaan di jalur Gaza kian memburuk dengan lebih dari 100 bayi prematur kini dalam kondisi kritis karena rumah sakit kehabisan bahan bakar akibat pengepungan Israel. Rumah sakit Al-Shifa di Gaza City dan Rumah sakit Nasser di Khan Yunis mengumumkan situasi darurat pada Rabu 10 Juli 2025 di tengah gempuran yang terus berlangsung dalam 24 jam terakhir. Direktur Rumah Sakit Al-Shifa, Muhammad Abu Salmiah, menyebut seluruh fasilitas vital seperti stasiun oksigen, laboratorium, dan bank darah terancam lumpuh total. Ia memperingatkan bahwa rumah sakit tersebut akan menjadi kuburan jika pasokan energi tak segera dipulihkan. Situasi serupa terjadi di Rumah Sakit Nasser yang kini berada di jam-jam terakhir operasional karena indikator bahan bakar hampir habis. Rumah sakit membutuhkan 4.500 liter bahan bakar per hari, namun hanya tersisa 3.000 liter untuk bertahan selama 24 jam di ruang operasi. Dokter bekerja tanpa listrik dan ventilasi, sementara keringat mereka menetes ke luka pasien, meningkatkan resiko infeksi. WHO mencatat bahwa hingga Mei 2024 hanya 19 dari 36 rumah sakit di Gaza yang masih bisa beroperasi sebagian. Serangan Israel sejak Oktober 2023 telah merusak 94% fasilitas kesehatan, menewaskan lebih dari 1.500 tenaga medis, dan menghancurkan sistem kesehatan Gaza secara menyeluruh.
Demikian tadi DNP in the Morning edisi Jumat 11 Juli 2025. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teguh Fadila pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan sampai jumpa.